Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa mawalah wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keheningan malam, di saat mana banyak juga orang-orang yang masih melek. Hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di majelis yang sangat mulia di hadapan Allah ini, majelis taklim kita. Semoga apa yang kita niatkan dan apa yang kita perdapat dari majelis taklim ini Allah meridhoinya. Amin. Dan kepada kita beserta keluarga Allah berikan bonus berupa ampunan dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan lagi. Sebetulnya judulnya awal kan mencegah akhlak mazmumah ya. Kemudian sampai kepada bersuara keras yang dilarang kan. Kemudian kita menampilkan 6 hal yang boleh bersuara keras gitu ya. Artinya yang tidak masuk dalam larangan di surat Al-Luqman itu. Yang 4 kemarin sudah kita bahas, yaitu boleh bersuara keras di mana aja tuh. Adzan, salat, baca Quran dan dakwah. Dan kita masuk sekarang kepada kebolehan bersuara keras yang tidak mengganggu akhlak ya. Artinya yang akhlak kita itu bisa terjaga, yaitu bersuara keras dalam amalan zikir dan doa. Zikir nomor 5, doa nomor 6. Oh iya. Hanya sekarang ini saya insya Allah membahas zikir dan doa dalam sudut pandang bersuara keras. Jadi tidak menentukan hukum. Nanti kan ada nyenggol-nyenggol bid'ahkah gitu ya, atau dilarangkah gitu. Nanti itu minggu depan. Jadi pendalaman zikir dan doa secara keutamaannya, secara apa segala macam, walaupun udah pernah, saya ulang lagi di minggu depan. Karena hadisnya lebih dari 40 itu minggu depan ini yang membahas masalah zikir dan doa itu. Jadi sekarang saya hanya membatasi bicara mengemukakan fakta zikir suara keras, doa suara keras itu seperti apa gitu. Untuk kita menghindari diri bahwa kalau kita zikir dan doa bersuara keras, kita dibilang sombong. Ya kan, dibilang sombong itu kan dia Luqman itu. Padahal itu kan kaitannya sombong. Sombong yang disebut oleh Luqman dilarang itu kepada anak itu adalah sombong dengan 2 ciri. Satu, memang dia sombong mukhtalif fakur. Yang kedua, dia mulutnya bocor, bersuara kerasan gitu. Nah ini 2 ini termasuk yang dari 6 yang tidak dianggap sombong lah ya, akhlaknya masih bagus. Sekarang zikir. Asal mulanya zikir itu kan, kalau ini zikir kita batasi menyebut nama Allah ya. Karena zikir kan artinya banyak. Zikir artinya banyak kan, mengingat Allah, sholat, Quran, ilmu ya. Ini sekarang zikir yang menyebut nama Allah itu. Asal mulanya itu dia mesti punya 3 sifat. Tadarru'a wa khufyah wa dunal jahri minal qauli. Jadi sifat zikir ya, sifatnya itu harus ada 3. Satu, tadarru'a, yaitu rendah hati. Sebenarnya bukan rendah hati, rendah diri. Jadi kalau kita menyebut nama Allah gitu, kita mesti rendah diri. Wa khufyah, dan punya rasa takut. Kita nyebut la ilaha illallah, itu kita jangan jadi diri kita yang jagoan gitu, tapi Allah tetap. Dan terakhir, wadunal jahri minal qauli, dan bersuara pelan. Hukumnya itu ya, hukumnya yang pertama kali awalnya zikir menyebut nama Allah itu harus dengan rasa rendah diri kepada Allah, rasa merendah betul gitu.
Jadi memang dia bukan apa-apa. Yang kedua, penuh rasa takut dan dunal jahri minal qauli, tidak mengeraskan suara. Asal mulanya begitu hukumnya. Surat Al-A'raf 205. Surat Al-A'raf 205. Terakhir 206 tuh. Ayo dibuka dulu. Wazkur rabbaka fi nafsik. Ini maksudnya ada fi nafsiknya ini. Al-A'raf berapa Pak? 205. 205. Wazkur, dan di dalam terjemahan yang ada di Quran Bapak mungkin sebutnya dan apa? Ingatlah. Padahal ini masalahnya ada dunal jahri minal qauli. Kenapa dia diterjemahkan sebagai dan? Waskur diterjemahkan apa? Dan ingatlah. Karena ada fi nafsik. Ada fi nafsik dalam hatimu, dalam dirimu. Oh udah, kalau ini udah jelas berarti. Ini adalah amalan zikir yang sendiri. Paham ya? Yang Anda memang lagi pengen bermesra-mesra dengan Allah. Dan amalan ini biasanya dilakukan oleh seorang hamba pada waktu pagi setelah subuh sampai waktu syuruk, dan pada waktu habis asar sampai menjelang maghrib. Hadisnya mana? Besok. Ya, Jumat depan. Jadi makanya kemudian digambarkan yang ini nggak boleh keras-keras nih. Ya, lihat lagi. Wazkur rabbaka fi nafsik, dan ingatlah Tuhanmu. Ya, kalau dalam tafsir Jalalain aja, dan ingatlah Tuhanmu dengan menyebut namanya, tuh kayak gitu kan. Ya kan, dengan menyebut namanya dalam dirimu, bukan dalam hatimu, dalam dirimu gitu. Ya. Nah itu tadarru'a, dengan rendah hati, wa khifyah. Wa khifah, dengan takut, ya dari kata-kata khauf itu ya. Wa dunal jahri minal qauli, dan tidak ngerasin suara. Bil apa? Ghudwi wal asal, di pagi hari dan sore hari. Wala takum minal ghafilin, jangan lalai kamu. Jadi ini para ulama ini akhirnya sepakat bahwa ini adalah amalan khusus. Ketika Anda berzikir dengan suara pelan dan penuh rasa takut di pagi hari, habis subuh sampai syuruk, itu Anda matok hubungan sama Allah sampai sore. Jadi minta perlindungan Allah. Apapun yang dibaca, la ilaha illallah syarikalah, subhanallah walhamdulillah gitu, itu matok, ya Allah, saya buka hubungan dengan Engkau. Lindungi aku dari kejahatan makhlukmu. Begitu sore habis asar sampai menjelang maghrib, membaca lagi yang sama, ya, la ilaha illallah kayak apa segala macam gitu. Itu ada matok hubungan, minta perlindungan sampai subuh. Dari jam itu sampai subuh. Gitu aja sebetulnya. Makanya dibilang jangan lalai, jangan jadi orang yang ghaflah. Sepanjang itu Anda mesti tetap membina hubungan dengan Allah. Makanya nggak bisa zikir ini dilakukan dengan misalnya la ilaha illallah, la ilaha, nggak bisa. Harus dunal jahri minal qauli. Rendahkan dirimu, rendahkan, sebab kamu lagi mau menggantungkan nasibmu pada Allah. Makanya ada disebut waktunya pada pagi hari dan sore hari, petang. Paham ya? Hukum asalnya begitu. Tapi kan ada zikir yang dilakukan di luar waktu itu. Di luar waktu pagi dan petang. Nah ini di situ apa berlaku juga hukum seperti ini? Iya, berlaku. Tapi yang berlaku hanya khufah dan tadarruan aja. Setiap zikir Anda harus rendah diri, Anda harus takut sama Allah. Tapi kalau urusan ngerasin suara, dia hanya berlaku di pagi dan sore itu. Di lain tempat silakan. Saya ambil contoh ya. Waktu perang Khaybar, ya, waktu perang Khaybar, itu pagi-pagi Rasulullah udah berangkat nih, naik ke bukit, gitu. Perang Khaybar itu perang yang cukup tenang, Pak.
Karena dari pihak musuh itu banyak sniper. Jadi dulu udah ada sniper, Pak. Sniper tuh begini, manteng itu bisa berjam-jam itu. Begitu Rasulullah lewat, dilepas. Sehingga ketika sahabat mulai naik gunung, nurunin gunung, banyak yang bilang, kenapa sepi begini? Mereka akhirnya ngisi dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah kaget. Wah, belum gue kasih tahu briefing nih. Rasulullah nyamperin pakai kuda. Kamu tidak sedang menyeru kepada yang tuli, kepada yang jauh, pada yang gaib. Allah itu dekat. Rasulullah tidak mengatur strategi. Ntar musuh dengar, enggak. Tapi kamu kan lagi pelankan suaramu, rendahkan dirimu gitu. Jadi dia punya sebab dilarang keras. Tapi pada saat lain, dia harus keras agar musuh gentar gitu loh. Paham ya ini ya, gitu. Jadi ini situasional. Zikir dengan keras itu situasional gitu. Ya, oke, kita lihat dulu hadisnya dulu. Ya. Di sini pahalanya gede nih untuk gue. Ya. Berapa? Oh, ini sakit. Sakit dong. Awal safari baik. Udah puasa besok ya. Ya mudah-mudahan besok rezeki lagi kalau jalan. Hari ini belakangannya nafsik. Oke, hadis nomor 1 ya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Rasulullah SAW perang melawan penduduk Khaybar, beliau melihat orang-orang menuruni lembah sambil meninggikan suara dan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya tanya dulu sama Bapak sekarang, bagus nggak orang bicara begini? Bagus. Allahu Akbar, bagus. Baru semangat, motivasi gitu. Tapi untuk strategi perang, Rasulullah tidak mengungkapkan secara terbuka, malah Rasulullah mengalihkan perhatian. Kalau zikir pelan aja. Enggak, Rasulullah bilang, ntar musuhnya tahu loh. Enggak. Lihat, beliau bersabda, rendahkan diri kalian, karena kalian tidak menyeru kepada zat yang tuli dan zat yang gaib. Sesungguhnya kalian menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia selalu bersama kalian. Sungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat, maha berkah namanya dan maha tinggi kemuliaannya. Paham ya? Dilarangnya berjahar karena itu. Pagi dan petang. Ya, pagi dan petang. Jadi, dan kesunahannya zikir di pagi dan petang itu, Anda ngumpet. Jangan pula di masjid. Baik, tahajud aja Rasulullah bilang di rumah, di kamar paling belakang. Maksudnya kamar yang tidak bisa, istri pun nggak bisa mencari gitu. Tapi boleh bilang dulu sama istri, saya mau uzlah ya, mau menyendiri gitu. Jangan diganggu sampai 2 jam, boleh ngomong gitu. Habis itu zikir. Jangan zikir di teras, Pak. Assalamualaikum, mana? Luar biasa emang orang kita nih. Beletok gitu kan. Segini-segini kan tasbihnya ya. Nah, tapi sebaliknya ketika orang mulai berangkat dari Mina ke Arafah, diizinkan oleh Allah untuk bersuara keras zikir. Jibril turun, Muhammad bilang sama teman-temanmu, tinggikan suaranya waktu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakamal mulk la syarika lak. Tinggikan. Anda bayangkan kalau syiar Islam itu haji itu dilarang zikir pada saat itu dengan suara tinggi, tapi pelan aja. Di bis semuanya. Di mana Islam? Nggak kelihatan gitu loh. Padahal yang dikerjakan sama, lagi menyebut nama Allah. Coba, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika labbaik. Aku penuhi panggilanmu dan nggak ada sekutu bagimu. Kita pamer pada orang musyrik. Kalau mereka bilang Allah ada sekutu, ada Lata Uzza, kita bilang enggak. Nekat, harus keras. Bukan berarti melanggar perintah Al-A'raf 205 tadi. Situasinya memungkinkan untuk keras. Hadis nomor 2.
Dari Khalid bin As-Sa'ib Al-Ansari dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangiku dan menyuruhku agar memerintahkan pada para sahabatku atau siapa saja yang bersamaku ketika itu, ya, di musim haji, ya, an yarfa'u aswatahum bit talbiyah, untuk meninggikan suara saat bertalbiyah. Maksudnya saat bertalbiyah bukan hanya labaik Allahumma labaik ketika masuk ke Mekah, kemudian depan Ka'bah, maka seluruh syariat haji di situ zikirnya suara keras. Masuk tawaf kan? Tawaf mulai di mana? Dek, mulai di mana tawaf, Dek? Mulainya di mana? Hah? Multazam. Multazam itu di mana? Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Boleh kita bilang apa? Bismillahi Allahu Akbar. Kalau kita nggak dapat nyium Hajar Aswad dari jauh. Terus kita mulai tawaf. Ngapain tawaf? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Keras. Subhanallah walhamdulillah. Ya kan? Mau dipelanin boleh? Boleh. Tapi tidak dilarang untuk keras. Rasulullah mencontohkan keras. Lalu sampai rukun Yamani ke arah Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Balik lagi sampai situ lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Selesai, kama kami Ibrahim membaca apa? Terus habis salat sunnah 2 rakaat, Rasulullah menuju ke mana? Sa'i kan? Di Sa'i ngomong apa dulu? Inna Safa wal Marwata fi sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah adalah syariat Allah. Naik bukitnya, la ilaha illallah syarikalah. Semuanya berzikirnya dengan keras. Paham? Jadi zikir keras itu bukan pamer, bukan ria, tapi pada tempatnya. Boleh. Ya. Ini paham nggak? Ini kok ada kayaknya ada yang apa dendam sama saya? Enggak ya. Haji ditempatkan di rukun yang terakhir, rukun Islam yang terakhir, karena itu puncak kemenangan, kan harus show off gitu. Ya. Ya. Sudah jelas ya? Juga ada kesaksian dari sahabat Nabi sekaligus paman Nabi yang namanya Ibnu Abbas, bahwa zikir yang keras sesudah sholat pernah ada di zaman Nabi, walaupun tidak tiap hari, pernah ada di zaman Nabi, khususnya pada saat Nabi tarbiyah, mengajarkan sahabatnya untuk baca ini. Itu enggak sekali, Pak, karena waktu lohor dia bilang begitu, asarnya Nabi terus baca keras. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Terus apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yadus salam, ya kan? Atau la ilaha illallah syarikalah. Keras. Kalau pulang kayak nyambung. Dan beberapa kesaksian sahabat, bukan hanya Ibnu Abbas, Nabi sesungguhnya setelah sholat baca ini, fi duburis sholah baca ini, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Kalau Nabi nggak keras, kalau sahabat lain nggak keras, nggak akan ada hadis itu. Ya. Ini saya nggak bicara hukum dulu nih, nggak bicara hukum dulu, bid'ah atau bukan, tapi bicara fakta. Ya, itu dulu. Nah, hadis-hadisnya yang mendukung ini nanti minggu depan. Iya fakta. Yang kita yakini sebagai sahih gitu. Itu garuk-garuk udah mulai menyerang gue nih. Hadis nomor 6. Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa mengeraskan suara dalam berzikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah, maksudnya sholat wajib ya, itu, nah ini karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Ibnu Abbas ngomong begini, ini direkam oleh Bukhari dan sahabat lainnya, itu adalah ketika Nabi udah wafat. Dia bersaksi. Ya kalau kita lihat Ibnu Abbas itu adalah induk dari tafsir Quran, Pak.
Semua tafsir Quran itu memakai kesaksiannya Ibnu Abbas. Masa kesaksian dia mengenai ini kita batalkan juga, ya. Dulu. Jadi boleh, ya. Walaupun saya tidak menentukan hukum di sini, ya. Kemudian, ya, nanti kan ada pertanyaan oleh Pak Tom barangkali atau siapa. Lah zikir yang keras itu dikomando apa enggak? Dikomando apa enggak? Ya. Kalau untuk keindahan balaghah ya perlu dikomando. Lah kita tiap ngaji dikomando Pak Dede. Ya kita awali pengajian dengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim semua. Mari kita akhiri pengajian dengan baca kafaratul majlis. Semuanya. Ya. Mau rendahin silakan. Dengan niat merendahkan suara itu untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan untuk pula takut pada Allah. Ya. Dan yang paling penting untuk menghindari pamer. Kita ini zikir ini bisa buat pamer loh, Pak. Buat pamer bisa, Pak. Zikirnya dipamerin. Oh iya. Tanda bahwa orang itu memang dekat sama Allah gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia orang ini orang ngomong, Ustaz saya ada masalah. Ada apa sebenarnya? Sebentar. Ada apa betul? Jadi Ustaz lagi makan sirih ya. Tapi yang paling penting kalau Anda kepingin dekat sama Allah melalui zikir, melalui media zikir, maka Anda tuh bisa menghindari riya dengan cara begini, kita tektok gitu. Ya Allah, bersihkan riya di diri saya. Ya kita minta dulu nih waktu malam-malam bersihkan riya. Kita didik orang supaya enggak riya. Gini caranya. Ya Allah, besok saya mau kasih sedekah kepada masjid. Saya kepengen begitu mereka memujimu, maka kau tertawa padaku. Misalnya begitu. Jadi kita cari kalau kita ngasih uang depan orang itu, yang kita cari adalah dia bisa alhamdulillah. Ya, lantaran rezeki ini yang kau kasih ke aku kasih lagi. Dia bisa alhamdulillah, aku menang ya Allah. Iya dong. Berarti dia memujimu lantaran ini. Jadi yang kita tuju itu ridha Allah, bukan kitanya yang pengen dipuji. Paham nggak? Zikir seperti itu lebih bagus. Dan zikir-zikir yang nggak khusus, kayak misalnya tiap di omongan kita ada kata-kata Allah. Alhamdulillah. Ya kan, misalnya ada orang bilang sama saya, Ustaz, alhamdulillah. Nah, aku udah alhamdulillah tuh. Wah, saya dagang laku gitu. Jangan kita bilang, weh, anjrit, lo kan nggak pernah Andris buang. Masa Allah disandarin dia udah alhamdulillah kita ya. Jadi masukin perkataan ini. Kamu kayak gile. Ya, nah terakhir zikir yang jahar itu malah Allah balas. Allah balas. Barang siapa seorang hambaku yang menyebut namaku dalam hatinya, Allah balasnya gini, aku akan menyebut dirinya di hadapan para malaikat. Tapi kalau dia menyebut namaku, berzikir ya, menyebut namaku di hadapan orang banyak, maka aku akan menyebutnya dirinya di hadapan yang lebih baik lagi, di hadapan malaikatul muqarrabin, yaitu Jibril, Mikail, Israil dan Israfil. Kita kalau udah dilaporin disebut namanya kita nih, misalnya Agus, Dede, di hadapan Jibril, Mikail gitu, Pak, malaikat yang lain yang di bawah mereka itu keok sama kita, Pak. Iya, wah ini orang khusus nih gitu. Ya, jadi dibolehkannya zikir jahar itu karena zikir jahar yang udah nggak pakai riya ya. Zikir jahar itu luar biasa dibalasnya sama Allah. Jadi kita mengagungkan Allah nih, ya, di hadapan orang banyak gitu. Allah nggak menyebut nama kita di hadapan malaikat muqarrabin. Nah itu keistimewaan. Hadis nomor 11. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, ya,
la yaskuruni ahadum fi nafsih. Nah, ini fi nafsih dalam hati kan? Ya. Tidaklah seorang berzikir padaku dalam hatinya illa zakartuhu fi malim min malaikah, kecuali aku akan berzikir untuknya di hadapan para malaikatku. Jadi nama kita disebut-sebut sama Allah. Allah nyebut nama kita. Hambaku Luli. Dia barusan menyebut namaku dalam hatinya. Bapak sekarang lagi ngaji nih bilang ini di dalam hati, alhamdulillah dapat ilmu. Alhamdulillahnya Bapak itu. Belum nama Bapak langsung disebut sama Allah di hadapan para malaikat-malaikat itu. Betul Bang. Amin. Enaknya zikir begitu dalam hati, nggak dikerasin. Tapi begitu dikerasin dan tidak juga seorang berzikir padaku di hadapan orang-orang. Ini kan jahar kan? Di hadapan orang-orang kok. Kecuali aku pun akan berzikir untuknya di tempat yang tertinggi, di hadapan kelompok yang lebih baik lagi, yaitu malaikatul muqarrabin dan arwah para nabi semuanya. Arwah para nabi nih, dari Adam sampai Muhammad nih, kita disebut di depan mereka. Wah, bingung kan nabi-nabi. Siapa itu Paino? Piano kali? Bukan Paino gitu. Kata gitu. Saking dia berzikirnya di hadapan itu. Ya. Tapi Paino kan baca Qurannya mim jadi wa jadi fa, nggak apa-apa ya. Sama Allah pahalanya 2. Paham ya? Jadi jahar itu diperlukan juga untuk mencari ridha Allah, asal hatinya kuat. Jangan difase-fasehin juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, biasa aja nanti. Jangan pengen dapat penilaian makhluk, nah gitu aja. Ya. Jadi zikir ini karena kita takut sama Allah makanya. Ya. Bela Allah nggak bisa kalau zikirnya itu. Misalnya kita nih lagi marah sama orang. Marah yang terukur, kalau orang beriman, Allah disebut juga. Misalnya dia bilang, Wahyu sih kemarin ngintip saya katanya. Saya nggak merasa ngintip, saya bilang, Masya Allah, ada Allahnya kan? Ya kan? Itu kan kalau kita nggak jahar, orang itu nggak kesekak. Masya Allah, kamu nuduh saya ya kan? Nggak begini ya? Jadi ramah sama orang. Masya Allah, astagfirullah. Nah, tetap zikir kita jahar. Paham ya? Sampai sini paham? Jadi jangan bicara hukum dulu. Yang hukumnya bisa kemudian makruh mendekati haram. Ya. Kalau zikir ini ditujukan untuk mencari perhatian manusia. Ya? Prinsipnya itu. Itu. Subhanallah, walhamdulillah. Di setting gitu. Nah, dan nggak dari hati lagi. Ya. Oke. Paham ya sampai sini ya? Cuma setengah jam cukup. Nanti mendalami zikir secara zikir itu insya Allah minggu depan ya. Sekarang doa. Nah doa nih. Doa itu hukum asalnya juga nggak boleh keras. Kalau lihat hanya terjemahannya aja nggak boleh keras. Buka lagi surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. Surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. Lihat ya. Pelan-pelan kita bahas nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoalah pada Tuhanmu, satu dengan rendah diri kayak tadi lagi ya, dengan rendah diri dan suara yang lembut. Sekarang khufyah itu suara lembut. Kalau tadi khufah, takut. Suara lembut, ya. Terus sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang muqtadin. Muqtadin itu berlebih-lebihan atau melampaui batas. Satu. Jadi sekarang kita tahu hukum asalnya berdoa itu harus apa? Harus tadarru'a, rendah diri, bukan rendah hati loh sebenarnya ini. Rendah diri. Ya kalau rendah hati itu tawadhu. Kalau tadarru'an itu rendah diri. Dan suara lembut. Lalu di 56-nya, lihat lagi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Lihat lagi, baik-baik ya, lihat lagi ya. Wad'uhu khaufan wa tama'a.
Cirinya dan hukumnya berdoa itu adalah khaufan dengan rasa takut, wa tama'a dan penuh harap. Jadi kita bahas tadi apa? Tadarru'a, rendah hati, khufyah, lembut suaranya, penuh rasa takut dan penuh harap. Ini asalnya dulu. Oke, ya jelas ya, ini hukum asalnya. Lah tapi kalau Bapak baca tafsir apapun, saya nantang malah, silakan buka tafsir yang Bapak punya. 2 ayat ini itu nggak ngomongin suara keras apa pelan loh. Tapi ngomongin matannya doa dan sikapnya waktu berdoa. Saya ulangi ya. Ini 2 ayat ini ngomongin matannya doa. Matan itu apa, Pak? Isi doa. Dan sifatnya doa. Bapak baca tafsir apapun juga. Ya. Nah, pertama, coba lihat, balik lagi ke ayat 55. Di situ disebut tadarru'a wa khufyah, rendah diri dan suara lembut. Tapi ada kata-kata di belakangnya sekali, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Ini yang dalam tafsir dibahas. Tadarru'a dan khufyah tadi, suara lembut itu adalah masalah matannya doa. Dulu sahabat Nabi ada yang masuk rumahnya, dengar anaknya ngomong begini, ya Allah, aku minta ada istana putih di surgaku nanti, sebelah kanan surgaku ada istana begini. Lalu bapaknya bilang, jangan berdoa seperti itu. Kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah berkata, nanti satu masa ada umatku yang berlebih-lebihan, ya'tadun, dalam berdoa dan berwudu. Yang dimaksud itu, jadi kita minta sesuatu tapi lebay. Paham ya? Jadi udah nggak lembut lagi, udah nggak khufyah lagi, dan udah nggak tadarru, udah nggak merendah diri, karena GR dia, gue udah pasti surga. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Hadis nomor 3. Dari Abdullah bin Mughaffal bahwasanya dia mendengar anaknya berdoa, wahai Allah, sungguhnya aku mohon padamu istana putih yang berada di sebelah kanan surga apabila aku telah memasukinya. Maka Abdullah berkata, wahai anakku, mohonlah surga kepada Allah dan mohonlah perlindungan dari api neraka. Karena sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahu sayakunu fi hazihil ummah qaumu ya'tadun. Nah, kayak tadi kan al-mu'tadin orangnya. Ini ya'taduna fit tahuri wa du'a. Di antara umatku ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Bagaimana berlebih-lebihan dalam berdoa? Ada 4 ciri. Pertama, dia meminta doa yang nggak pantas. Matanya nggak pantas. Minta kedudukan Nabi. Ya Allah, jadikan saya punya sifat dan keberanian seperti Nabi Sulaiman atau seperti Nabi Daud. Jadikan saya. Nggak boleh punya minta kedudukan Nabi, nggak boleh, karena Allah udah milih dari dulunya, ini jadi Nabi, ini bukan gitu loh. Itu nggak boleh, paham ya? Yang kedua, minta yang bukan haknya. Maaf nih contoh ya, saya tuh melihat bininya Pak Asep, bagi saya ini tipe cewek yang mau saya peristri tadinya seperti ini nih, gitu ya. Maka saya minta sama Allah, ya Allah, matikan Asep supaya jandanya bisa saya ambil. Gak boleh. Karena jodoh udah ditentukan. Ya paham Pak Asep? Jadi jangan menghayal untuk ngambil bini orang lantaran bapak nafsu atau pengen banget, minta sama Allah lagi. Ya Allah, bikin dia suka sama saya. Lah, pelet kali. Ngerti gak? Itu doa yang berlebihan. Yang ketiga, dia minta rahmat untuk dirinya sendiri. Membatasi rahmat Allah dan ampunan Allah untuk dirinya sendiri. Allah ampuni aku, rahmati aku. Bapak lo nggak lo sebut. Guru lo nggak lo sebut. Paham? Itu berlebihan. Nggak boleh.
Mulailah dengan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i hum min al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Mulailah dengan itu. Lalu Rabbik firli wali walidaya, orang tua kita sebut. Ya Allah, Rabbik firli. Rabbik firli itu artinya apa? Ampuni aku. Wali Ustaz Wahyi Sujudi misalnya gitu. Belum pernah kan begitu? Udah kagak Jadi minta gurunya diampuni itu. Baru terakhir dia minta sesuatu. Nah, doa yang tidak mencantumkan rahmat dan ampunan buat orang lain, tapi buat diri sendiri, ya berlebihan. Ya taduna fit doa, ya, oh, ilah hadratin Nabi. Terakhir kata para ulama nih ya, meminta berdoa dengan matanya doa Nabi Sulaiman. Yang bunyinya begini. Rabbik firli wa habli mulkan la yanbaghi bi ahadim mim ba'di, apa ya? Ya Allah, ampuni aku dan berikan aku kerajaan yang tidak akan pernah lagi ada orang yang punya seperti aku ini. Di surat apa itu, Pak? Itu doa itu khusus Sulaiman tuh. Enggak boleh kita. Nanti kita kalau doa itu terus tiap hari kan berhayal. Wah, nanti gua merintahin angin nih pergi pakai karpet terbang. Nah, itu ya tadun. Melakukan berlebih-lebihan dalam doa. Ini yang dilarang. Yang diperintah dalam surat Al-A'raf 55 tadi. Berdoalah kamu dengan rendah diri dan khufah dengan takut. Maksudnya itu. Artinya matannya lo biasa aja dah ya. Makanya yang paling selamat doa itu ngambil matan dari Quran dan Rasulullah. Selesai udah, Pak. Jangan dirinci, Pak. Jangan dirinci ya. Di antara bapak-bapak ada nggak yang nggak minta apa-apa waktu doa, tapi justru membeberkan terima kasih bapak kepada barang yang bapak nggak pernah minta? Nih contoh nih, itu doa udah buat orang-orang semuanya. Bapak bilang gitu, terima kasih ya Allah semuanya. Wa in ta'udun aku nggak bisa ngitung nih apa lagi yang aku udah dapat dari mulai aku lahir kemarin. Makasih ya Allah. Dah, habis nggak minta apa-apa lagi. Itu doa bagus tuh. Malah akhirnya kita nggak jadi minta. Bukan, soalnya kita nih kalau minta ini kan tinggal Allah tanya, kamu nih sama yang saya kasih udah bersyukur belum? Itu oksigen kan kita sering bilang gratis. Oksigen nih kita hirup nih. Tapi kita kan belum terima kasih sama sistem yang masukin oksigen itu ke paru-paru. Kayak apa rumitnya, Pak? Coba Bapak baca di Google. Cara dia masuk dari hidung sampai bisa bersih di paru-paru. Emang yang bikin siapa itu sistemnya? Kalau kita nggak terima kasih. Nah itu kayak gitu-gitu. Ya, oke, paham ya? Itu masalah matan doanya. Sekarang masalah sikapnya. Kalau tadi matannya, sekarang sikapnya dalam doa. Buka lagi Al-A'raf 56 tadi. Surat Al-A'raf 56 tadi. Al-A'raf 56 tadi. Ya. Janganlah buat kerusakan di bawah bumi. Terus wad'uhu khaufau wa tama'a. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Nah ini. Kalau tadi rendah diri dan taduruan wa khufyah dengan suara lembut, maksudnya matanya yang sopan, ya matanya. Sekarang sikapnya tuh penuh takut dan penuh harap. Maksudnya gini loh, berdoalah dengan keyakinan bahwa doamu akan dikabulkan. Saya ulang ya, berdoalah dengan keyakinan bahwa doamu akan dikabulkan. Yakin ini sulit, Pak. Orang Islam berdakwah ini sebenarnya pengen menimbulkan keyakinan yang didakwahi mengenai dahsyatnya neraka dan mengenai nikmatnya surga. Tapi jarang orang yang mau percaya sama dakwah seperti itu. Ya,
Nah, sekarang berdoalah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Jadi kita nggak ada pertanyaan habis doa. Pokoknya gua doa ini pasti didengar, pasti diterima, pasti dikabulin. Itu maksudnya sikapnya itu. Yang namanya sikapnya apa? Khaufan wa tama'a. Doa dengan rasa takut untuk apa? Nggak diampunin, dan toma'a berharap untuk dikabulkan. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Jadi serius dan fokus ya, yakin. Dari Abi Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan hati kalian yakin akan dikabulkan. Ya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'a min qabli ghaflin min qabli ghafilin lah. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai lagi main-main. Enggak fokus, enggak penuh rasa takut, nantangin Allah, dan enggak penuh harap. Ya, coba-cobalah kan Allah. Iya. Lalu doanya dilanjutkan. Apa tuh? Rabbanat mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minun hatta yarawul azaba alima. Azab alim. Lalu ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesalkan manusia. Nah, ya Tuhan, binasakanlah, hancurkanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Yang berdoa siapa? Yakin? Batong? Yang berdoa siapa? Nabi Musa. Lihat ayat selanjutnya. Allah berfirman, Allah menjawab, Qad ujibat da'watukuma. Sungguh telah aku kabulkan doa kamu berdua. Musa berkata, Allah terus bilang, jangan Bapak bilang Allah salah nih. Kalau untuk Musa, make domirnya ka atau kum, ya kan? Jadi bunyinya, bunyinya qad ujib dakwatuka atau dakwatukum. Ini dakwatukum. Tafsir bicara ngambil dari Ibnu Abbas juga. Ini yang doa ini Musa, yang aminin Harun. Amin. Tahu? Oleh sebab itu syariat berdoa dengan suara keras diaminkan. Nggak mungkin Harun ngaminin kalau Musanya nggak keras. Asalnya dari sini. Ya. Lalu dijawab sama Allah, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu, tapi nasihatku, ya, firmanku, kamu berdua pada jalan yang lurus, ya, fastaqima, ya, wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, dan jangan ikuti orang-orang yang tidak mengetahui. Paham mas ini ya? Syariatnya jadinya. Jadi secara syariat orang yang mengaminkan doa sama kedudukannya dengan orang yang berdoa itu. Musa berdoa, Rabbana, dia pelan. Harun bilang, kerasan dikit dong. Ngerti gak? Karena Allah jawabnya, sungguh telah kuperkenankan doa kamu berdua. Loh, gimana? Paham ya? Ini dengan catatan asal paham yang dimakan. Ya Harun paham. Iya, seandainya ini. Iya, ya kita memang mengaminkan itu dengan niat kita husnuzon, doa yang dibacakan oleh orang selalu baik.
Ya, Bapak memang betul Pak Tom, mesti bisa bahasa Arab dikit-dikit. Jangan sampai bilang Allahumma ja'alna kalba, Allahumma ja'alna kalba. Kita amin aja, padahal artinya ya Allah, jadikan kami anjing, jadikan kami anjing. Kan nggak mungkin juga orang berdoa seperti itu. Allahumma ja'alna kalba wa kirat, ja'alna kalba wa kirat, jadikan anjing dan monyet gitu. Wah, amin, amin ya Allah, nggak mungkin. Ya. Seperti pendeta itu kan kalau berdoa matikan itu amin aja. Ya, jadi ini yang boleh bersuara keras karena dicontohkan dalam Quran bahwa Musa berdoa, doanya juga isinya keras matanya lagi, ya kan? Ya Allah, kamu kan udah kasih kekayaan sama Fir'aun, sama pejabatnya semua, tapi ternyata mereka sesat, bukan jadi contoh yang baik, malah korupsi, malah segala macam, orang dibunuhin semuanya gitu. Oleh sebab itu ya Allah, hancurkan hartanya. Dan jangan sampai mereka itu bertobat, walaupun sebelum mereka melihat azab terbukti dikabulin. Fir'aun udah mau bertobatnya pada waktu udah mau mati kan, dan nggak diterima tobatnya juga. Gitu. Nah, itu. Iya. Herannya ketika Allah menginformasikan, ya Musa berdoa, Allah jawabnya, aku perkenankan doamu berdua. Antik juga. Ya, ini namanya uslub. Namanya perkataan dalam bahasa Arab yang tinggi. Artinya Allah melihatnya secara keseluruhan. Kalau kita yang diceritakan, kita taunya dalam hati kita Musa sendirian nih. Begitu ada ayat selanjutnya baru kita tahu bahwa Musa berdua. Karena ada tukuma tadi, kamu berdua. Ya. Jadi boleh saat berdoa dengan sekarang ini nih saat pemerintahan sekarang. Kalau saya berdoa, saya nggak tahu, mudah-mudahan insya Allah boleh. Yang mana? Yang sekarang ini, sekarang Jokowi. Karena pemerintahan ini dengan azab, boleh nggak? Boleh aja. Kalau lihat doa ini sih boleh. Kalau lihat ini boleh gitu. Karena Musa, saya lihat Musa kan. Iya, iya, boleh juga. Ya, mau aja. Kalau saya ngeri. Kalau saya ngeri, Ya, takutnya. Nanya dulu nih, Bukan, karena ada kalanya Allah melemparkan azab secara merata. Orang yang beriman soleh-soleh kayak Bapak ini kena juga azabnya. Maksud Allah yang diazab mereka, tapi kita kena juga. Daripada kita kena, mendingan ya Allah berikan kami kekuatan menghadapi penguasa sekarang, gitu aja. Rada ngeri juga. Ya. Maksudnya berdoa untuk kelemahan lawan gitu ya. Iya sebetulnya iya. Pemerintah sebagai Saya yakin Pak Iskandar niat begitu karena memang mengagumi doanya Musa kan ya. Iya. Hebat banget loh ini doanya. Ya. Melaknat Firaun. Iya. Saya nggak bisa melaknat pemerintah. Tadi saya juga bilang sama polisi Pak, ini azab Pak, saya bilang. Ya pokoknya yang penting setiap melakukan pekerjaan seperti doa dan zikir itu punya ilmunya. Yang penting punya ilmunya, punya dasarnya. Ya. Jadi kita nggak terburu-buru. Ya, jadi kan ini kita balik lagi ke babnya nih, berdoa dengan suara keras dan diaminkan pula itu syar'i. Diperbolehkan mereka. Diperbolehkan. Allah kabulkan. Ya. Dan saya mengagumi para ulama tafsir yang mengambil keterangan dari Ibnu Abbas bahwa doa ini bukan doa single. Padahal yang satu Harun nggak berkata sama dengan dia, cuman amin, amin, amin. Aku perkenankan doamu berdua. Waduh, itu kehormatan tuh begitu. Ya. Kemudian dipertegas lagi oleh keterangan Rasulullah hadis nomor 7. Apa kata Rasulullah? La yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum. Terus wa buyamin nusairahum illa ajabahum. Tidaklah sekelompok orang berkumpul lalu sebagian mereka berdoa, kemudian semua mereka mengaminkan, melainkan akan dikabulkan doa mereka. Ya contoh yang nyata aja deh. Dedek tuh kalau
mau akhirin acara gitu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga ini jadi jariah bagi Ustadz dan bagi kita semua. Amin semuanya. Itu udah masuk dalam ini. Udah masuk dalam ini. Dedek berdoa. Tapi kalau kita bayangin kalau Dedek berdoanya dengan tadarruan suara gitu. Yang lain bilang kerasan dikit, kenapa gue mau aminin nih gitu. Gitu ya. Nah itu yang boleh keras itu. Ya. Nah sekarang saya mau mengetahui contoh 4 kasus. 4 kasus zaman Rasulullah di mana yang pertama Rasulullah mengaminkan doa sahabat. Kedua Rasulullah mengaminkan doa Jibril. Ya kan? Ketiga Rasulullah berdoa dengan keras di tengah-tengah khutbah waktu minta hujan. Yang keempat, pada waktu perang Khandaq Rasulullah tuh berdoa sambil nyanyi bersair dengan suara keras dibalas. Jadi yang pertama tadi Rasulullah mengaminkan doa. Doanya keras juga nih, sahabat di masjid nih. Yang kedua, Rasulullah mengaminkan doa Jibril. Jibril nggak kelihatan, Rasulullah yang bilang amin. Naik mimbar. Yang ketiga, Rasulullah berdoa di mimbar minta hujan, mengangkat tangan dengan suara keras. Yang keempat, Rasulullah waktu lagi menggali parit Khandaq berdoa dengan dilakukan, ya, dilakukan dibalas sama sahabat. Yang pertama dulu sekarang hadis nomor 4. Dari Ismail bin Umayyah, sesungguhnya Muhammad bin Qais bin Makhram meriwayatkan kepadanya, ada seorang laki-laki datang kepada Zaid bin Sabit. Oke ya, jadi laki-laki ini Mr. X datang ke Zaid bin Sabit, dia bertanya tentang sesuatu. Maka Zaid yang berkata ya, coba kamu ke Abu Hurairah, ya, hendaklah engkau menemui Abu Hurairah, karena sesungguhnya ketika saya, maksudnya Zaid ya, Abu Hurairah dan 1 orang sahabat berada di masjid suatu hari, kami bertiga berdoa pada Allah dan berzikir menyebutnya. Oke? Jadi dia bertiga berdoa pada Allah dan berzikir menyebutnya. Rasulullah SAW datang menemui kami waktu kami lagi zikir dan doa. Oke? Bertiga itu. Sampai beliau duduk bersama kami, lalu kami pun diam. Saya tanya, kenapa diam? Hah? Ya tidak, Rasulullah datangnya bisa aja. Diam kenapa? Takut disalahkan amalannya itu. Kok doanya keras, kok zikirnya keras itu kali ya? Takut disalahkan. Tapi beliau bersabda, lakukan kembali apa yang telah kalian lakukan. Zaid kemudian berkata, aku dan sahabatku yang satu ini berdoa dulu sebelum Abu Hurairah. Lagi aku dan sahabatku berdoa, berdua ini, Rasulullah mengaminkan doa kami. Lihat. Terus Abu Hurairah berdoa. Doanya Abu Hurairah bagus nih. Ya Allah, sungguhnya aku mohon padamu seperti yang dimohonkan kedua sahabatku ini, dan aku mohon padamu ilmu yang tidak akan terlupakan. Rasulullah SAW mengucapkan amin. Ini doanya keras apa enggak? Keras. Itu dia. Dan Rasulullah mengaminkan. Terhitung Rasulullah juga ikut berdoa yang sama. Jadi jangan ragu Pak. Jangan ragu bahwa dia mesti ngerti isi doanya. Betul Pak Luli, betul. Tapi jangan ragu-ragu mengaminkan doa orang. Apalagi yang berdoa itu ya udah kaliber lah, ya. Udah ustadz itu. Gua nggak ngerti artinya, nggak usah diaminin, jangan. Itu namanya suudzon. Ya, oke. Kasus pertama. Kasus kedua, tolong dibaca Pak Agus, hadis nomor 8. Kasus kedua. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW
menaiki mimbar. menaiki Mimbar. mimbar untuk berkhutbah. Ya. Kemudian berkata amin, amin, amin. Titik. Selesai sholat, para sahabat bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin? Beliau menjawab, Faqala qala li Jibril. Faqala qala li Jibril. Baris kedua yang Kalau garis orang Jibril, Gak usah dibaca kalau yang nggak digaris. Langsung aja malaikat Jibril datang kemudian berkata padaku. Kemudian berkata kepadaku, kecewa dan merugi seorang hamba yang berkesempatan hidup pada bulan Ramadan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Lalu aku mengucapkan amin. Nah, sampai situ aja. Ya, yang lain sama. Jibril suaranya didengar nggak sama yang lain? Enggak. Tapi apa Rasulullah didengar nggak? Dengar. Jibril kira-kira keras apa enggak? Tapi Jibril itu makhluk yang sama Allah takut apa enggak? Takut. Di hadapan Allah merendahkan diri nggak Jibril? Tapi dia ngelawan nggak sama ayat yang tadi? Berdoa mesti takut, mesti rendah diri. Nggak ngelawan. Memang saatnya doa keras ya doa keras. Jangan terus wah mesti lembut, penuh harap. Itu doa sendiri. Buka lagi di Al-A'raf yang tadi yang Al-A'raf nomor 56. Coba lihat. Ya. Kan di situ disebut wadu'u khaufau wa tuma'a. Berdoalah dengan rasa takut dan penuh harap. Bahkan beberapa tafsir ya mengkhususkan perintah ini hanya untuk orang sendiri yang berdoa di malam hari setelah tahajud. Buka surat As-Sajdah ayat 16. Surat 32 di ayat 16. Coba biar jelas ya. Surat 32 ayatnya ayat 16. Allah memuji orang yang bisa melakukan ini. Lihat baik-baik. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Ya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ya jadi mereka nggak tidur sih malam hari. Yadu'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Paham ya? Jadi beberapa mufasir menghubungkan Al-A'raf ini khusus untuk orang yang berdoa sendiri di malam hari. Tapi kalau umumnya ya boleh keras dong. Boleh keras. Paham ya? Ini mesti. Jadi jangan sampai bid'ah jangan dulu ntar air belakangan tuh. Hah? Kalau nggak pas nggak ada tahlil. Nggak ada tahlil, ya. Masa doa tahlil. Banyak doa. Ya Doa ya Pak Tom. ntar kalau pulang banyak doa aja. Ya Allah, husnul khotimah, ya Allah. Kita istana putih. Allahu Akbar. Ini Allah maksudnya. Bang Aman pilih aja yang mau mandiin siapa ya? Karena geli ah. Kemudian kasus ketiga ada di hadis nomor 5. Ini agak panjang nih ya, saya ringkas saja deh. Ya, hadis nomor 5. Dari Anas bin Malik, dia menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki pada hari Jumat masuk dari pintu menuju mimbar di saat Rasulullah SAW berkhutbah. Dia menemui Rasulullah SAW sambil berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, telah musnah binatang ternak
dan sumber mata air sudah tidak mengalir. Mohonlah kepada Allah agar menurunkan air untuk kami. Maka Rasulullah mendengar orang itu lagi khutbah dipotong. Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, "Ya Allah, turunkanlah bagi kami hujan. Ya Allah, turunkan bagi kami hujan. Ya Allah, turunkan bagi kami hujan." 3 kali. Saya tanya Bapak, itu keras apa? Keras. Ya di mimbar lagi khutbah, orang minta, udah kering tuh, tolong minta hujan. Masa Rasulullah turun? Nggak mungkin. Ya. Bahkan Jumat berikutnya orang itu datang lagi. Ya Rasulullah, tolong minta pada Allah berhentiin hujan, udah banjir. Tuh di terakhirnya Rasulullah berdoa lagi. Doanya bunyinya, ya Allah berilah hujan sekeliling kami, bukan azab bagi kami, jatuh pada tanah, gunung-gunung, pegunungan, bukit-bukit, danau-danau dan tempat yang tumbuh pepohonan. Jadi jangan di Madinah lagi hujannya, udah banjir soalnya. Langsung begitu doa itu selesai, hujannya pindah ke sekeliling keluar kota gitu semua. Itu kalau Rasulullah yang doa. Kalau Pak Asep pakai bawang putih, pakai celana dalam, dilempar ke genteng gitu, pakai bawang merah, bawang apa gitu, ya. Namanya juga pawang. Jelas ya. Jadi doa itu ya untuk syiar juga perlu gitu. Nah, bagaimana sekarang ketika ada orang tarhim di malam hari? Salatu wassalamu alaikum. Ya Imam al-Mujahidin. Ya Rasul. Lihat dulu matannya. Kalau perlu kita aminkan kalau udah bener nih. Amin. Amin gitu. Jangan main bilang berisik. Orang lagi doa, lagi kontak sama Allah. Ya. Gitu. Ya, jadi perlu kita berhadapan dengan Allah dan berhadapan dengan manusia itu tawadu. Ya, kita anggap diri kita nggak punya ilmu, kita paling bodoh di antara orang lain. Gitu. Nah, kita, ini bukan hal yang baru, karena disahkan melalui dalil-dalil gitu. Ya. Terus terakhir kasus nomor 4. Nah, Rasulullah ini doa sambil bersyair, tapi doa dan suaranya keras. Dari Humaid dia berkata, hadis nomor 10 ya. Hadis nomor 10. Dari Humaid dia berkata, aku mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berangkat menuju Khandaq, parit yang sedang digali oleh orang Muhajirin dan Ansor di waktu pagi yang sangat dingin. Sementara tidak ada hamba saya yang bekerja seperti ini untuk mereka. Jadi sahabat tuh bekerja sendiri. Ketika beliau melihat apa yang dialami oleh mereka berupa kelelahan dan kelaparan, beliau bersyair, Allahumma innal aisha aisyul akhirah faghfir li lil ansari wal muhajirin. Ya Allah, sungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, maka itu ampunilah kaum Ansar dan muhajirin. Maka sahabat membalasnya dengan bersyair pula, kami adalah orang-orang yang telah berbaiat pada Muhammad untuk terus berjihad selagi kami hidup. Dua-duanya pelan apa keras? Keras. Nah, lalu pendalaman mengenai zikir dan doa ini secara komprehensif, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Yang penting sekarang saya kasih tahu dulu, ada fakta bahwa zikir dan doa keras itu tidak melanggar nasihat Luqman. Ya, nggak sombong, nggak riya, nggak pamer. Asal yang melakukannya juga orang yang benar hatinya, harus kuat hatinya, jangan difasih-fasihin di depan orang. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya rabbana lak hamdu wa laka syukur kama. Stopper sih, Pak. Kama yang bayi jalan di wajah kali mu ali sultanik. Allah sultanik. Karena ada itunya kan. Ya kan? Ente belum tentu lancar kan ya kan? Belum tentu kan? Zikir di komando. Ya. Di komando. Itu Dede. Belum kita kesana, kasih orang keras sama. Zikir bukan doa, zikir. Dede bilang, marilah kita mulai mengajarnya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya nurut sama Dede. Boleh Bang. Boleh. Itu dulu ya. Jadi dan di zaman Rasulullah setelah sholat juga Rasulullah komando gitu. Nah nanti
Makanya saya bilang, urusan bid'ah itu urusan hati, Pak, urusan niat. Keyakinan. Kesalahannya di mana? Karena jangan buru-buru mencela orang yang lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah tuh lihat efeknya. La ilaha illa anta, la ilaha illa anna. Dan Allah memuji orang. Kan gitu dulu, gitu ya. Nah, akhirnya bicara soal apanya? Soal niatnya. Soal niat. Itu nanti, makanya kan saya bicara tadi. Ya. Bukan bicara hukum sekarang ini. Tapi bicara fakta. Ini yang nomor 4 jadi hujah kebolehan bersyair ya Ustaz. Iya, tapi kan Nanti syairnya melibatkan Allah. Ya. Allah ya, secara arsy Allah. Kalau ada yang bicara dibilang Tuhan, nah itu udah mulai itu beda dengan Allah gitu loh. Ya. Makanya orang-orang di luar Islam kan berdoanya dengan lagu. Karena mereka sampai tingkat perasaan bukan tingkat keyakinan. Ya. Kan bicara ini kan soal musik haram apa enggak kan? Ya. Nanti itu belakangan. Jadi ini fakta yang saya beberkan mengenai suara keras. Kemudian nilai daripada beramal dengan zikir dan doa ini, ya nilai-nilainya, keutamaannya, insya Allah pertemuan selanjutnya. Dan alamin. Baru setelah itu kita bicarakan selesai, masuk pendidikan muamalah bagi anak. Nah ini babnya banyak. Ya ada pendidikan kecerdasan, agama dan sebagainya itu. Setelah selesai itu baru kita selesai dengan zuriyah. Ya. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Usikum nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.